Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo semuanya, terlebih dahulu kepada dosen pengampu saya Bapak Raberi Sepda Pian Sinaga. Perkenalkan, saya Elwati yang dari Saragi NPM 2309164 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin menjelaskan dan membuat suatu contoh eksperimen tentang telur mengapung. Sing tenang Mas Nah, di sini saya menjelaskan dulu tentang telur mengapung ini. Nanti setelah penjelasan ini baru kita masuk ke contoh pembuatannya. Apakah betul telur mengapung atau tidak? Karena kali ini seru. Masa telur bisa mengapung? Pasti kadang kita juga bingung kan, kok bisa ya telur mengapung. Oke, nanti kita masuk ke contoh pembuatannya. Di sini untuk melakukan eksperimen sederhana kali ini akan dilakukan dengan menggunakan telur ayam. Yang dimana bila telur ayam sering digunakan untuk dimakan, kali ini benda ini akan membantu melakukan sebuah eksperimen. Pasti kalian kepo. Selain telur, bahan lain yang diperlukan pun bisa ditemukan dengan mudah. Ada beberapa bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat telur mengapung. Yang pertama, telur, air, garam, dan alat yang diperlukan adalah sendok, gelas. Eksperimen ini akan membuat telur menjadi melayang di dalam air dan mengapung di atas air. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengisi setiap gelas dengan air yang tidak terlalu penuh. Dan gelas pertama berikan garam 2 sendok. Yang kedua, jangan berikan garam. Nanti telur yang diberikan garam bisa mengapung. Pasti kalian bertanya, kenapa dia bisa mengapung? Karena butir-butir garam yang berada di bawah telur membuat telur tetap seimbang. Di sini garam berfungsi sebagai pendukung tambahan, agar telur tidak terjatuh. Oke, sekarang kita ke contoh pembuatannya. Step pertama.
Nah teman-teman, di sini setelah kita tadi telah menampilkan eksperimen tersebut, sini ada 6 keterampilan proses sains dalam eksperimen telur mengapung. Apaan tuh? Yang pertama ada mengamati, yang kedua mengelompokkan, yang ketiga mengukur, yang keempat berkomunikasi, yang kelima menyimpulkan, yang keenam memprediksi. Di sini kita akan membahas masing-masing keterampilan tersebut. Yang pertama ada mengamati. Peristiwa apa yang akan terjadi ketika telur diberi garam? Bagaimana nanti caranya supaya telur bisa mengapung? Bisa dilihat dari berapa banyak garam yang diberikan atau sesuai dengan takarannya. Yang kedua, ada mengelompokkan. Mengelompokkan di mana telur yang mengapung dan tenggelam. Tadi sudah saya tunjukkan pada video sebelumnya. Yang ketiga, mengukur. Mengukur berapa bila telur dimasukkan ke dalam air saja, maka telur akan tenggelam. Ini karena massa jenis telur lebih besar dari air, sehingga gaya angkat akibat berat air yang dipindahkan telur lebih kecil dari berat telur. Namun, ketika dalam air dilarutkan garam, maka massa jenis air akan meningkat, sehingga gaya angkat yang diterima telur meningkat dan lebih besar dari berat telur. Gaya ke atas itu bertindak sebagai gaya apung yang berlawanan dengan gaya gravitasi dan membuat telur tidak tenggelam ke dalam air. Yang keempat, berkomunikasi. Di mana berkomunikasi ini kita memberitahu kepada masyarakat atau kepada orang yang ingin mencoba eksperimen kita tersebut, apakah eksperimen tersebut berhasil atau tidak. Kalau berhasil eksperimen tersebut, kita akan memberitahu bahwa eksperimen yang kita coba tersebut berhasil atau bermanfaat atau tidak. Terus yang kelima, menyimpulkan bahwa telur bisa mengapung menggunakan garam. Yang keenam, memprediksi atau memperkirakan berhasil atau gagal telur tersebut mengapung. Jika eksperimen berhasil, kita bisa melihat bahwa telur mengapung atau tidak. Kalau dia gagal, berarti air yang digunakan terlalu sedikit dan garamnya juga kurang banyak, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai telur mengapung. Jika saya ada salah atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tugasku telah selesai menemanimu dan saatnya aku pamit
untuk melihat dirimu dengan yang baru. Haha, terima kasih.